zaman dulu. Dulu banget lah, dulu banget. Ya, sempat cerita mengalami di masa kegelapan dan istri keluarga selalu mendampingi dan perubahan buat kamu adalah perubahan yang proses buat proses. Nah, apa yang menguatkan kamu setiap kali udah mulai goyang tuh? Apa? Yang menguatkan itu akhirnya ngelihat keluarga ya. Aduh, masa kesalahan gue yang ngerasain keluarga juga. Ya akhirnya dari situlah, oh ini nggak fair. Gue berusaha lah memperbaiki diri. Seperti itu sih Mbak. Terus kegiatan apa yang membantu kamu bisa melewati itu? Semakin ke arahnya positif ya? Baik, kegiatan yang juga mensupport saya supaya bisa jalannya lebih lempeng ya kegiatan agama. Kegiatan agama. Gitu. Apalagi kamu katanya juga pendampingan pergi ke lapas-lapas. Iya gitu. betul. Apa yang dilakukan sih ke lapas-lapas itu? Kalau kelab itu dimulai dari beberapa belas tahun lalu ya. Waktu itu di panti asuhan Gita Eklesia di Ambarawa. Waktu itu awalnya dibilang supaya ada saudara lu tuh di sana, lu datang dong lihat di panti asuhan gua. Datanglah ke situ. Benar, rupanya anak-anak yang di panti asuhan tersebut adalah masih saudara-saudara kita yang dari Maluku Utara. Dari situ berkembang kegiatan untuk bisa ketemu dengan banyak panti asuhan di beberapa tempat di Indonesia, kasih bimbingan, penyuluhan untuk community development ya, gimana bisa ngembangin kapasitas anak-anak panti, gimana ngembangin kapasitas panti asuhan. Tapi dari ini belum sepenuhnya sadar nih kamu? Belum, masih on off gitu kan, ada relapse-nya gitu, tapi arahnya udah bener tuh. Terus? Baru dari situ berkembang, ada lagi nih kegiatan, lu mau nggak untuk jadi apa? Pendamping terpidana mati di Nusa Kambangan. Waktu itu namanya ketua yayasannya namanya Karina De Vega. Nah dari situ deh masuk ke lapas Nusa Kambangan. Lapas Nusa Kambangan pada saat itu masih ada 7 lapas di dalam lapas itu. Lapas terbuka, batu, besi, narkotika, kembang kuning, permisan, pasir putih, gitu. Nah kita selama 1 bulan, biasanya 1 minggu kita ada di Cilacap. Kita datang sana untuk mendampingi, awalnya mendampingi hanya terpidana mati aja untuk bisa dengerin mereka, terus kasih konseling. Awalnya seperti itu, tapi karena kita datang ke sana dan ketemu dengan banyak juga warga binaan, napi kita bilang warga binaan, kan nggak bisa tutup mata dengan keperluan mereka. Ada juga yang datang ke kita minta bantu, tolong dong kita masih ada usaha hukum begini. Mereka mesti sidang di daerah lain, mereka nggak punya biaya untuk ngurus ini, mereka perlu ini dan itu. Akhirnya kita membuka diri lah untuk bisa meningkatkan kapasitas kita untuk bisa juga menjangkau mereka, membantu mereka. Seperti itu. Sampai ya waktu ada eksekusi yang kedua dan ketiga tuh kita ngurusin juga tuh yang teman-teman kita yang kita kenal sama beberapa tahun di situ akhirnya dieksekusi. Bahkan ada salah satu namanya Okudili tuh warga binaan juga orang Nigeria. Pada saat dia dieksekusi dibawa dimakamin karena nggak dipulangin ke negaranya, dimakamin di panti asuhan Gita Eklesia ini. Ketika kamu lihat momen bahwa umur manusia itu ya segitu fananya gitu ya. Betul. Apa yang berkecamuk di kamu dan itu semakin menguatkan kamu ke arah yang lebih baik? Jadi makin bersyukur ya. Bahwa setiap hidup kita, setiap waktu kita kalau bisa berguna buat orang lain. Gitu. Jadi dari situlah ngaca bahwa apa yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka di dalam penjara dengan kita ini orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Tuhan, kok lu nggak bisa berbuat yang baik sih gitu. Bersyukur berbuat baik. Nah, dari situ sih mulai proses, walaupun di situ masih abu-abu, proses terus sampai akhirnya Tuhan memisahkan saya antara orang-orang gelap dan orang-orang terang. Orang-orang gelap dan orang-orang terang. Gitu jadi sih. itu sebuah proses, tapi dimulai dengan ya kita harus berjalan ketika sudah mulai gitu ya. Jalan. Coba lo jangan lihat situ terus. Lo lihat sini. Jangan kayak jangan sering nggak sadar. Jangan sering nggak sadar, ntar mentok lo. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada Mimi Peri atau Zailani yang kemarin baru membagikan kabar rumahnya udah jadi, udah ada kamar mandi estetiknya ya. Kamar mandi. Kenapa disebut kamar mandi estetik? Karena dulu dia rumahnya belum layak. Itu kalau dia kamar mandi itu kamar mandinya di luar di tanah. Seperti apa sih kamar mandi estetiknya Mimi Peri? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Bersama dengan Mimi Peri. Halo, tapi kita ketemunya bukan di bulan Ramadan ya. Kalau di bulan Ramadan biasanya dibangunin sahur. Kita mau lihat kompilasi rumah barunya Mimi Peri dan kamar mandi estetiknya. Berikut ini kita lihat. Ya Allah, tapi ya aku seneng dia lihat Mimi tuh, maksudnya dia bilang gini, tapi kamar mandinya kecil, tapi kamu mensyukuri itu, jadi nikmat banget gitu liatnya ya. Tapi beneran itu
Kenapa disebut estetik sih? Kan itu kan lagi musim di TikTok kamar mandi kayak gitu, ada lampunya di bagian penyimpanan sabun gitu. Jadi ikut-ikut di TikTok. Oh, itu siapa yang ngedesain interiornya? Aku. Kamu sendiri? Keren loh. Terus kan kemarin sempat tuh yang dipasang tehelnya, motifnya kebalik. Motifnya kebalik. Ternyata malah jadi tren. Jadi tren, malah pada ngikut semua. Oke, jadi berapa lama nih akhirnya rumah ini udah jadi, ini udah bisa nih jadi benar? Sudah bisa. 3 bulan. 3 bulan, cepet. Dan semua itu interiornya kamu yang desain sendiri. Habis berapa, Mi? Nggak banyak, kan rumahnya kecil, cuman karena pengambilan gambarnya pakai 0,5 jadi kelihatan luas besar. Gitu. Enggak, tunggu. Yang kamu sebut kecil itu tadi dia bilang lebarnya 9 kali 14, 15 lah. Itu kan kayak rumah apa sih itu yang dempet-dempet itu loh, rumah komplek. Tapi aku renovasi lagi. Berapa kamu belinya? Berapa deret? Satu aja. Cuman ada kelebihan tanah 2 meter, 3 meter tuh jadiin buat nge-lap di TikTok gitu. Wih, luar biasa, Masya Allah loh. Kita nanti, tapi udah tidur di kasur ya? Udah ya? Udah Karena tidur. dulu kan dia ceritanya dia tidurnya belum di kasur, sampai akhirnya dibeliin ibunya kasur. Iya. Tapi mama kamu maunya tidurnya di? Maunya di lantai. Oke, kita akan bahas yang berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di